Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Han untuk beberapa hal yang berkaitan dengan serupa tapi tak sama malam hari ini. Silakan. Ya, makasih. Salam hormat dan sayang untuk Buya Syakur dan juga Kiai Amani, juga Mbak Emi dan semua tim Wamima TV. Ya, puisi atau gelombang cinta malam ini saya terima agak terlambat, tapi ketika men-scan bacanya tadi kok syarat sekali dengan makna malam ini, sehingga saya ditumpuk oleh sekian banyak nilai yang mengalir malam ini. Saya coba urai sedikit-sedikit. Ya, tapi di sini ada cerita tentang seorang wanita yang mengalami kisah yang sangat menyedihkan. Dia bersandar pada seorang pria dan kemudian ditinggal, bukan hanya ditinggal begitu aja, malah menjadi bahan tertawaan, dan ini tentu saja peristiwa yang menyakitkan yang kemudian dilanjutkan dengan status pernikahan yang dijelaskan oleh Buya seperti tadi, berujung ketidakjelasan seperti itu. Dan dari dalam cerita itulah kita kemudian mendengarkan banyak sekali nilai-nilai yang ditularkan kepada kita. Tadi Mbak Emi bilang ini puisi dakwah. Nah, puisi Buya mendapat nama baru lagi hari ini, puisi dakwah. Tapi kalau saya melihat reaksinya Mbak Emi tadi, ini bisa disebut sebagai puisi penyadaran. Puisi penyadaran. Buat kita sadar akan sesuatu yang Ya, lightening ya. ya, lightening poem Buya. Ya, baik, saya ke puisinya Buya. Di sini dibuka dengan pembedaan antara perbincangan dangkal dan dalam. Yang dangkal itu ya memang bisa ngobrol banyak, tapi kalau dicermati isinya cuma hanya membunuh waktu, killing the time kata orang Inggris ini. Passing time. Ya, kadang-kadang memboroskan waktu tapi isinya nggak ada. Iya, iya, iya. Obrolan dalam itu nggak killing time tapi heart to heart, ya, hati ke hati, dan itu sangat memperkaya, juga menyehatkan kita. Lalu juga dikatakan di sini tentang kalau kita berbuat salah pada sesama kita, orang lain, itu namanya kesalahan, dan kita didorong untuk berani minta maaf. Untuk kepada Allah kita bisa berdosa, lebih pas mungkin dari bersalah. Dan di sini dikatakan bahwa kalau ke sesama manusia saja kita sulit meminta maaf, ini bisa jadi indikator berarti kita itu nggak mudah meminta ampun pada Allah, seperti itu. Nah, sesama aja sulit ya, apalagi pada Allah. Ya. Nah, terus di situ ada sedikit gambaran bagus tentang hidup singkat, hidup yang berat, dan hidup yang sulit. Hidup yang singkat itu kalau kita isi dengan niat menyenangkan semua orang, hidup kita terasa singkat. Lalu hidup akan terasa berat kalau hidup itu diisi dengan menggelisahkan hal-hal kecil yang kadang nggak perlu. Nah, itu pasti berat hidup ini. Dan hidup itu terasa sulit kalau hidup kita ini nggak menunjukkan originalitas siapa kita, hanya meniru-niru orang saja, itu pasti sulit hidup kita. Nah, ini 3 poin penting ini bagus sekali. Hidup kenapa singkat, hidup kenapa berat, dan hidup kenapa sulit. Lalu juga kita disarankan untuk berani no pada kebohongan, dan berani yes pada kebenaran. Itu jelas sekali. Lalu kita juga, ini bagus sekali secara psikologis di sini, memang kehidupan di sekitar kita itu kadang-kadang membuat kita terombang-ambing, goyang sana, goyang sini, karena situasi luar itu kadang nggak jelas, tapi itu semestinya nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kita sendiri keropos dari dalam. Nah, di sini diceritakan lebih berbahaya itu kalau kita rusak dari dalam dan diibaratkan seperti perahu itu di tengah ombang ambing laut, di tengah terombang-ambing oleh ombak, itu nggak begitu masalah. Dia bermasalah ketika bocor. Nah, kebocoran itu dalam diri sendiri. Ini ibarat yang sangat bagus. Lalu sedikit ada obrolan tentang COVID di sini, tapi tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa hidup ini bervariasi. Dikotomis, kata orang filsafat, dikotomis itu selalu tampil dalam 2 kutub. Kadang kebaikan dan kejahatan, dia kelihatan muncul di situ, gembira dan sedih, bahagia, bahagia, gembira dan sedih, terus jujur dan bohong.
itu seperti gelombang kehidupan lah kalau kita mau mengatakan seperti itu. Di satu sisi dia terlihat kebaikan, di sisi lain terlihat kejahatan, kebahagiaan, kesedihan, kejujuran dan kebohongan. Seperti itu wajah hidup yang sering ditampilkan ke kita. Lalu persahabatan seringkali kita harus kuat dalam pertemanan dengan orang lain karena seringkali diwarnai kepentingan pribadi. Dia bisa berubah wajah, di pagi hari tampil, berbeda dengan di sore hari. Lain lagi wajahnya. Lain lagi wajahnya. Terus di sini ini kayaknya nyambung dengan judul yang disampaikan malam ini. Ada perbedaan tipis antara harga diri dan kesombongan. Tipis sekali bedanya. Nah, harga diri itu istilah yang semestinya introspektif, kita mengevaluasi diri sendiri, nah itu harga diri. Tapi kesombongan itu benar-benar sikap yang bukan orang yang evaluatif, tapi nggak sadar bahwa dia memosisikan dirinya di atas orang lain dan semena-mena kadang-kadang. Nah di sini ada perbedaan tipis itu harga diri dan kesombongan. Lalu kita juga disodorkan apa itu pribadi kuat, apa itu pribadi bijak. Pribadi kuat itu muncul karena kita melihat kelemahan kita, bisa dari kritik orang lain, bisa juga dari ngaca pada diri sendiri, cermin pada diri sendiri. Nah itulah pribadi kuat yang didefinisikan dalam puisi ini. Juga ada pribadi bijak. Kalau pribadi kuat itu belajar dari kelemahannya, pribadi bijak itu justru belajar dari kesalahannya. Tapi tolong jangan kesalahan yang sama diulang-ulang. Terus disarankan juga jangan mendendam. Meskipun sesakit apapun seperti tadi ada kasus wanita ini sudah ditinggalkan dan jadi bahan tertawaan, itu pasti sangat menyakitkan. Dan dia butuh orang yang bisa mendengarkan dia, butuh empati dari orang lain. Dan di sini dia dapat saran bagus sekali, jangan mendendam, itu memang menyakitkan, justru mendendam itu merusak kita dari dalam. Terus, kalau kita berada dalam lingkungan yang sudah sumpek betul, sudah nggak memberi kita pembelajaran apapun, segera tinggalkan lingkungan itu. Iya, iya. Lihat. Saya kira itu aja yang bisa saya tangkap, Buya. Maaf kalau ada yang ketinggalan karena sekian sebentar aja. Makasih Buya, makasih semuanya. Baik, terima kasih Prof. Han dari Undip Semarang, seorang psikolog yang malam hari ini merinci begitu luar biasa dari gelombang cinta Buya diantaranya tentang makna dangkal dan dalam kehidup ini, kemudian sikap kemaafan dan juga jangan mengimitasi dalam hidup ini. Kuat dalam persahabatan, harga diri dan juga kesombongan, serta bentuk pribadi yang kuat serta pribadi yang bijak. Yang terakhir adalah kita harus bersikap tegas ketika lingkungan sudah tidak mendukung kita untuk melakukan sesuatu. Buya, penjelasannya seperti apa ini? Iya, ya Profesor Han kalau nelayan tuh ibaratnya menggunakan pukat harimau. Gulung semua. Iya, jadi yang besar kena, yang kecil kena semuanya. Iya. Itu, jadi tidak tersisa kena semuanya. Nah, terutama saya ingin menjelaskan sedikit tentang bedanya antara harga diri dengan kesombongan. Memang sedikit sekali. Ketika kita di tengah masyarakat, ini masyarakatnya pendusta semua. Kalau bicara ya ceritanya gosip aja gitu. Sebaiknya kita larut bersama mereka atau kita misahkan diri. Misahkan diri. Nah ketika memisahkan diri ada dua kemungkinan. Bisa pertama karena Anda menjunjung tinggi harga diri Anda, yang kedua karena kesombongan Anda. Kapan terjadinya? Anda akan meninggalkan mereka ketika hatimu berbicara mereka tidak selevel dengan saya, itu sombong. Iya kan? Iya. Tetapi saya tidak mau ketularan penyakit mereka. Harga itu diri. ceritanya lain. Ya, saya ingin mandiri dan tidak usah, ini penyakit menular. Ya, kita jadi terbawa oleh mereka. Jadi ketika ada rasa Anda merasa lebih dari mereka, itulah namanya kesombongan. Kalau orang sombong tuh nggak bisa masuk surga lah. Itu. Tetapi kalau dasarnya ini menyelamatkan diri, ya menjaga wibawa diri, itu namanya bukan sombong, namanya
ingin menyelamatkan diri kita sendiri, menjaga wibawa kita, menjaga harga diri kita sendiri. Siapa yang akan menghargai kita kecuali kalau bukan kita sendiri? Nah, berbeda dengan iblis. Dia jelas-jelas dalam kitab sucinya itu, ana khairu minhu, aku lebih hebat dari Adam, makanya diusir. Sedikit ini itulah bedanya sangat tipis sekali antara harga diri dengan kesombongan itu. Berhati-hatilah bahwa ketika Anda merasa lebih baik dari siapapun, itu sudah masuk dalam wilayah kesombongan. Terima kasih. Ya. Baik, Kiai Amani tadi beberapa penjelasan disampaikan Buya dan juga Prof Han tadi tentu saja menyangkut kehidupan kita ini di dalam puisi ini. Gimana, ada yang bisa ditambahkan, Pak Kiai? Buya, untuk di halaman 10 pada bait yang kedua, terakhir, bila engkau setuju membangun bahtera rumah tangga bersamaku, sebaiknya kita tinggalkan dulu kampung ini secepatnya, dan seterusnya. Tadi saya dengar ketika ditanyakan tentang pesan moral di antara yang terdapat di puisi ini adalah sisi hukum dan sosial yang menggambarkan tentang betapa kemudian seorang wanita harus tergantung pada nasibnya ketika karena sesuatu hal yang tadi sudah dibahas oleh Buya. Tetapi kalau mengarah pada wilayah itu menurut saya yang terlalu pendek, saya menangkap rugi sebuah mahakarya yang begitu luar biasa ini jika hanya menggiring kepada ranah fikih yang itu akan sangat terbatas oleh karena ruang dan waktu. Tetapi saya lebih menangkap bagus kalau ini lebih digiring kepada penyatuan akan nilai yang sama, yaitu pada wilayah rasa yang tadi diikat oleh sebuah inti materi di gelombang cinta, yang cinta itu pengikatnya. Buya, kalau boleh saya menambahkan, di kalimat-kalimat itu perlu juga disisipkan kalimat-kalimat yang lebih mengarah kepada satu kesimpulan bahwa perlunya adanya penselarasan frekuensi diri dengan frekuensi Tuhan. Karena itu yang hampir sekarang banyak ditinggalkan pada sisi moralitas, pada sisi akhlak. Kita lebih bangga dengan wilayah-wilayah fikih, tetapi kita lebih lupa akan pentingnya moralitas dan akhlak dalam menuju Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau boleh juga ikut menyempurnakan sehingga ada pesan-pesan moral yang sifatnya ruhani dengan kajian yang ada di kitab yang barusan Buya baca tadi, juga perlu disisipkan dalam redaksi yang indah yang Buya bisa bikin tuangkan dalam tulisan, betapa pentingnya melepaskan seseorang itu melepaskan dari limited room menuju unlimited room, sehingga nanti dia berada pada kebebasan yang sebenarnya, yang didasari dengan kalimat di atas bahwa cinta bukanlah transaksional. Cinta adalah penuh ketulusan. Gitu Buya, terima kasih. Silakan Buya. Begini, maksud saya memang pada akhirnya yang membentuk karakter kita dalam dunia pendidikan itu kan 3 mili ya. Rumah tangga, orang tua, sekolah, dan milik ketiga adalah masyarakat sekitarnya. Yang paling besar pengaruh itu kan masyarakat sebenarnya. Di rumah terbatas, ketemu orang tua juga sore, pulang kerja udah capek, kadang-kadang juga kurang komunikasi, ibu ya sibuk sendiri kerja. Sekolah juga sekian jam lemahnya, ya dengan guru juga hanya 45 menit ya. Yang banyak kan masyarakatnya. Nah makanya ketika kita ingin hidup baik, ya kita harus tinggal di masyarakat yang baik. Jadi kita punya hak untuk menjaga milia kita menjadi baik. Makanya saya setuju saja ketika di Indramayu ada lokalisasi pelacuran di Pulau Biawak. Saya setuju. Untuk menyelamatkan masyarakat yang ingin membangun milia yang baik. Jangan sampai pelacuran di mana-mana ada. Ya sangat sulit sekali kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh kalau setiap hari anak-anak kita menonton pelacuran di depan rumah. Itu saya setuju, silakan untuk menyelamatkan
diberi tempat yang khusus, silakan loh. Yang mau ngelacur di sana di Pulau Biawak sana. Lebih renang, Bu, ya? Perahunya itu 6 jam ya. Perahunya dibocorin tapi, Bu. Saya pernah ke sana. saya setir sendiri kapal tuh. Saya setir sendiri kapalnya. Biak tuh. Ya. Ya kalau naik kapal kan baca dermaganya kan di atas. Iya. Ya, kita melihatnya ke atas kalau bawa perahu mah. Mobil kan di bawah. Nah itu. Tetapi harus tegas dan pasti. Di tempat ini silakan Anda melacur, di tempat lain tidak boleh. Iya. Dan ada kepastian hukumannya berapa? 5 tahun? Iya. 10 tahun? Sini boleh, tempat ini jangan. Menyelamatkan masyarakat. Tetapi ketika ada lokalisasi di Biawak ada, tapi di tempat lain masih dibiarkan, namanya bohong namanya. Namanya bukan lokalisasi, tapi fasilitas namanya. Diversifikasi, Bu, ya. Itu yang lain lagi kan gitu. Nah itulah makanya. Sebab bagaimanapun juga dalam ilmu kriminologi, ketika kampung itu RT RW-nya nggak jelas, ruang tata ruangnya nggak jelas, rumah malang melintang maju mundur ya, kadang-kadang dapur kita menghadap rumah orang, jalan juga muter-muter sempit segala macam, gotnya juga becek, bawahnya pesing sampah berserakan. Ini akan mendorong tingkat kriminalitas. Silakan baca Broken Window Criminal Theory, dibuat oleh 2 sarjana sosiolog di Amerika Serikat. Itu dia bereksperimen melihat ada kaca pecah, beberapa rumah kaca jendelanya pecah, pertanda ini kejahatan meningkat. Taruh mobil di situ, ya kan? Besok dilihat spionnya hilang, ya kan? Dashboardnya hilang, radionya hilang. Tapi ketika di tempat yang bersih, yang rapi, teratur, seperti di Kemang dan sebagainya, mobil mogok, besok masih utuh kok. Jadi makanya nggak ada bunga, ada pohon duri semuanya sampai berserakan. Masyarakat juga begitu, itu pindah aja lah. Dan kalau kita tidak bisa merubah masyarakat semacam itu, ya kita yang pindah aja. Dan ini bukan kesombongan namanya, harga diri namanya gitu. Jadi artinya bahwa perumahan yang tidak layak, yang kumuh, yang bau, yang pengap, itu otak kita menjadi kotor juga. Itu kita masuk dah. Kita melihat suatu kotoran, ya. Apakah itu kotoran kuda segala macam. Kita bisa muntah loh. Apa hubungannya? Ya ada kan diolah cara kita. Ya, kita melihat mayat yang seram, kita juga meremang-remang. Kita melihat wajah yang cantik, kita juga bergairah. Itu semuanya ada perangsang dan ada tanggapan. Dalam hal psikologis yang dilihat itu namanya perangsang, kita namanya indera. Ya, kalau yang berupa suara ya ditanggapinya melalui telinga, kalau lukisan dan pakai mata, lalu otak kita yang menyimpan dan menanggapi, namanya tanggapan. Terjadi di proses itu langsung secara hormonal itu, jadi hormon kita juga ikut berubah dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin hidup ini nyaman, ya kebersihan, ketertiban, keteraturan, itu semuanya akan mendorong orang menjadi otaknya menjadi bersih. Kalau rumahnya kumuh, kriminalitas tinggi sekali. Terjadi perselingkuhan. Rumah yang berdesak-desakan itu tinggi perselingkuhan. Sebagainya. Kenakalan juga tinggi banget gitu. Saya kira seperti itu. Jadi itu pindah dari rumah itu seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ya memang pada akhirnya kita untuk mencari cinta sendiri juga kan dibangun berikan satu yang indah. Tidak mungkin cinta itu dibangun sesuatu yang kumuh gitu. Terima kasih gitu. Ya baik.